warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 12 yang beranggotakan 1. Pinilik Utami Ningtyas NIM 205200018. 2. Putri Kartikasari NIM 205200090. 3. Dwi Septiana NIM 205200097. 4. Farida Rahmawati NIM 20520000117. Ingin menjelaskan tentang latihan penyusunan desain. Tujuannya adalah 1. Mengetahui mengenai definisi tentang desain penelitian. 2. Mengetahui apa saja tujuan dan manfaat desain penelitian. 3. Memahami langkah penyusunan desain penelitian. Pengertian desain penelitian. Menurut Farudin 2009 halaman 213, desain penelitian adalah kerangka atau perincian prosedur kerja yang akan dilakukan pada waktu meneliti, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan arah mana yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian tersebut, serta memberikan gambaran jika peneliti itu telah jadi atau selesai penelitian tersebut diberlakukan. Nasution 2009 halaman 2003 juga menyatakan bahwa desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilakukan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa desain penelitian merupakan sebuah rancangan yang menjelaskan apa yang hendak diteliti dan bagaimana peneliti itu dilaksanakan, serta menjadi panduan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti secara valid, objektif, dan akurat. Selanjutnya, tujuan dan manfaat desain penelitian akan dijelaskan oleh Mbak Penili. Selamat siang, saya di sini akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat desain penelitian. Yang pertama, tujuan desain penelitian ada 3, yaitu studi kausal yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau menjawab pertanyaan apakah dan mengapa, atau berusaha untuk menjelaskan hubungan-hubungan variabel. 2. Studi korelasional yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara variabel yang diteliti dengan menjawab pertanyaan sejauh mana pengaruhnya. 3. Studi deskriptif yang bertujuan untuk mencari tahu tentang siapa, apa, di mana, bila mana, dan berapa banyak. Kemudian, manfaat desain penelitian ada 2, yaitu A. Terkait dengan identifikasi atau pengembangan prosedur dan pengaturan logistik yang diperlukan dalam kerja penelitian. 2. Atau B. Menekankan pada pentingnya kualitas prosedur-prosedur tersebut dalam kaitannya dengan validitas, objektivitas, dan keakuratan kerja penelitian tersebut. Selanjutnya, kategori desain penelitian. Ada 3, yaitu desain penelitian deskriptif, desain penelitian tindakan, dan desain penelitian kausalitas. Desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan masalah penelitian. 2. Merumuskan tujuan penelitian. 3. Mengkaji pustaka, yaitu menelaah teori yang relevan.
4. Menentukan sampel yang representatif. 5. Menyusun instrumen penelitian. 6. Mengumpulkan data. 7. Menganalisis data. 8. Menarik kesimpulan. Desain kedua adalah desain penelitian tindakan. Desain penelitian tindakan adalah desain penelitian yang disusun untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian tindakan ini umumnya mengevaluasi pendekatan atau metode yang sudah diterapkan, kemudian berupaya mengembangkan menjadi pendekatan atau metode yang lebih baik lagi. Langkah-langkah penelitian tindakan adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan masalah dan tujuan penelitian. 2. Melakukan kajian pustaka untuk menentukan metode atau pendekatan yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. 3. Jika diperlukan, rumusan hipotesis penelitian. 4. Membuat desain penelitian yang cocok dengan kondisi lapangan. 5. Menentukan kriteria-kriteria evaluasi atau teknik analisis data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tersebut. 6. Mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasikan hasilnya. 7. Menyusun laporan hasil penelitian. Sedangkan desain penelitian kausalitas adalah desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antara variabel. Adapun langkah-langkah penelitian kausalitas adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan masalah penelitian. 2. Merumuskan tujuan penelitian. 3. Mengkaji teori dan menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. 4. Merumuskan hipotesis. 5. Menentukan ukuran sampel. 6. Mengklarifikasikan dan mendefinisikan variabel penelitian. 7. Menyusun instrumen penelitian sekaligus melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen. 8. Menentukan metode pengumpulan data. 9. Melakukan pengujian hipotesis. Terakhir, menarik kesimpulan. Ini materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dwi Septiana. Skema desain penelitian. Berikut ini adalah beberapa skema desain penelitian yang sering digunakan dalam penelitian di sekitar kami. 1. Desain penelitian tindakan. Desain ini dirancang melalui 2 siklus dengan prosedur 1. Perencanaan atau planning. 2. Pelaksanaan tindakan atau action. 3. Pengamatan atau observation. 4. Refleksi atau reflection dalam tiap-tiap siklus. Dan desain penelitian tindakan atau action research. Keterangan P. Perencanaan. T. Tindakan. O. Observasi. R. Refleksi. Desain penelitian kuantitatif yang terbagi menjadi eksperimen, non-eksperimen, dan epidemiologi. Penelitian kuantitatif ada 2. 1. Eksperimen. 2. Non-eksperimen. Eksperimen adalah subjek atau responden mendapat intervensi atau perlakuan. 2. Non-eksperimen. Subjek atau responden tidak mendapat intervensi atau perlakuan. Tahapan penelitian kualitatif. Ada 1. Persiapan penelitian yang meliputi menentukan fokus penelitian, studi kepustakaan, kerangka pemikiran dan pendekatan, dan prosedur atau metode penelitian. Yang kedua, persiapan pengumpulan data meliputi penyusunan instrumen penelitian, penentuan informan, pralapangan observasi pendahuluan. Yang ketiga, pengumpulan data. 1. Pengumpulan data sekunder. Yang kedua, pengumpulan data primer yang meliputi observasi wawancara mendalam. Selanjutnya, pengolahan data
ada transkrip dan klasifikasi data. Kemudian analisis data meliputi interpretasi data dan kerangka penulisan laporan. Kemudian penulisan laporan penelitian. Setelah itu presentasi laporan penelitian. Bentuk isi desain yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bentuk isi desain kadang berbeda urutannya, namun hakikatnya adalah sama, yakni mengandung unsur-unsur pokok berikut ini. 1. Judul penelitian. Rumusan judul hendaknya merupakan pernyataan yang tidak terlalu panjang, tetapi jelas dan spesifik. Perumusannya apabila dibaca sepintas, pembaca telah mengerti apa yang menjadi masalah penelitian. Halaman judul. Cover atau sampul merupakan kulit terluar yang berisi logo institusi, judul lengkap laporan penelitian, nama penulis laporan penelitian, nama instansi penulis laporan penelitian, tempat dan tahap penulisan. 2. Permasalahan. A. Latar belakang dan rasional mengapa peneliti terpusat pada masalah tertentu. B. Pernyataan dan analisis masalah yang diteliti. C. Perumusan dan pembatasan masalah yang diteliti. D. Batasan operasional mengenai variabel yang diteliti dan memperhatikan konstruk variabel. 3. Metodologi penelitian. A. Strategi pengumpulan data yang mencangkup penentuan sampel, instrumen yang digunakan, dan prosedur perolehan data. B. Strategi pengolahan data mencangkup kuantifikasi data penelitian, penentuan metode statistik untuk mengolah dan menganalisis data, dan prosedur pengolahan. 4. Sarana penelitian. A. Personel peneliti. B. Perlengkapan administrasi. C. Biaya yang diperlukan atau anggaran. 5. Kerangka kegiatan dan hasil penelitian. A. Jadwal kegiatan penelitian ya secara rinci dan lengkap. B. Hasil penelitian yang diharapkan. C. Kerangka laporan penelitian. Laporan penelitian. 1. Pendahuluan, masalah, urgensi, dan lingkup penelitian. 2. Kajian pustaka, konsep teoritik, temuan terdahulu. 3. Prosedur riset, hipotesis yang diuji, sampel, instrumen, pengumpulan pengolahan, dan analisis. 4. Hasil-hasil penelitian, jawaban atas pertanyaan penelitian, hasil uji hipotesis disertai tafsiran peneliti. 5. Diskusi, kesimpulan, dan implikasi. Pembahasan dapat melibatkan konsep teoritik sebagai dasar kajian terhadap masalah yang muncul dari hasil penelitian. Hasil temuan penelitian mungkin ada implikasi terhadap pengembangan teori, kegiatan praktek, atau penelitian lanjutan. Kesimpulannya adalah, desain penelitian merupakan sebuah rancangan yang menjelaskan apa yang hendak diteliti dan bagaimana penelitian itu dilaksanakan, serta menjadi panduan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti secara valid, objektif, dan akurat. Desain penelitian dibuat untuk membantu peneliti untuk menjelaskan langkah-langkah atau prosedur apa yang harus dilakukan peneliti. Bagaimana pelaksanaan penelitian dilakukan? Bentuk isi desain kadang berbeda urutannya, namun hakikatnya adalah sama, yakni mengandung unsur-unsur pokok berikut ini. Judul penelitian, permasalahan, metodologi penelitian, sarana penelitian, kerangka kegiatan, dan hasil penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.